Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarto Rabini. Saya dosen statistik di program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan prosedur analisis SEM yang berdasarkan jurnal saya di Scopus berjudul Determinants of Trust and Customer Loyalty on C2C Marketplace in Indonesia. Ini saya jadikan bahan acuan untuk buku saya berjudul Metode Riset Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan prosedur lengkap dari mulai mengambil data sampai menyimpulkan. Model penelitian dari riset ini adalah seperti ini. Berdasarkan teori yang ada, kita membuat model penelitian, yaitu ada dua variabel endogen, trust dan customer loyalty. Trust dipengaruhi oleh brand equity, value equity, dan relationship equity. Lalu keempatnya mempengaruhi customer loyalty. Berdasarkan teori juga, dibuat kuesioner disebarkan kepada responden, dan inilah kemudian kita kompilasi seperti ini datanya. Nah, berdasarkan data yang ada dan model yang ada, maka akan dibuat sintak, yaitu kumpulan-kumpulan perintah kepada program riset untuk menjalankan sesuai keinginan atau hipotesis yang kita buat. Langkah pertama adalah kita membuka ListRel. Ini halaman utama ListRel. Dibuka, membuat file, new, syntax only. Nah, di halaman ini, kumpulan-kumpulan perintah itu yang disesuaikan dengan model dan data dibuat untuk dijalankan di ListRel. Ini halaman awal ListRel. Diketik di sini, contohnya misalkan observe variable. Dan seterusnya, ya. Oke, dibuat, diketik, kalau sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan perintah untuk dijalankan di ListRel. Nah, kalau saya jalankan, kalau saya run, ini hasilnya. Oke, ini sesuai dengan output ini sesuai dengan jurnal saya, hasil di jurnal saya, yaitu seperti ini. Oke, ini hasilnya. Oke, jadi equity diukur oleh 4 indikator, 1, 2, 3, 4 ya. Value equity diukur oleh 4 indikator dan seterusnya. Nah, yang saya jelaskan bagaimana membuat seperti ini ya. Oke, kita mundur ke belakang sekarang. Dari file syntax only ini kita membuat program. Hasilnya seperti tadi sudah saya jelaskan ini. Nah, yang terpenting adalah bagaimana membaca ini supaya apa yang kita buat di model sama dengan apa yang kita hasilkan. Ini kesimpulan ya. Oke, pertama, ini adalah observe variable. Observe variable itu adalah informasi kepada ListRel bahwa data yang kita pakai adalah ini, BE1, BE2, BE3 dan seterusnya. Ini adalah data di BE1 adalah indikator untuk brand equity. BE2 adalah indikator kedua untuk brand equity dan seterusnya. Ini disebut hubungan indikator sama variabelnya disebut measurement model atau model pengukuran ya. Oke, sekarang contoh berikutnya, value equity itu diukur oleh 4 indikator, V1 dan seterusnya. Ini adalah data yang kita dapatkan dari responden, V1, V2, V3 dan seterusnya ya. Oke, perintah berikutnya di ListRel adalah raw data from file. Data kita dalam bentuk Excel. Data dalam bentuk Excel. Ya. ListRel tidak membaca Excel, tetapi data di Excel itu diimpor menjadi namanya misalkan data with. Anda bisa data A, data C dan seterusnya, tergantung. Saat ini nanti data yang akan diimpor adalah menjadi data with PSF. Kumpulan perintah ini
disimpan namanya Widarto PR2 program kumpulan perintah. Jadi data yang akan kita buat nanti itu yang akan diimpor dari Excel harus disimpan di folder yang sama dengan PR2 ini, Widarto PR2 ini. Jadi programnya dan datanya itu harus disimpan di folder yang sama. Oke. Ini perintah kedua adalah raw data from file. Oke, nanti kita belum punya ini, nanti kita buat. Berikutnya adalah sample size. Sample size itu punya kita datanya 200, maka kita katakan sample size 200. Hati-hati mengatakan menulis sampel PLE, bukan PL, sampai bahasa Indonesia. Sering terjadi nih, kalau salah satu huruf saja seperti email dia akan salah. Sintak ini sensitif. Ya. Oke, sampel adalah dalam bahasa Inggris PLE, variabel juga, variabel bukan BEL, BLE, variables. Berikutnya, teks berikutnya adalah latent variables. Latent variable kita ada 3, ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai model kita. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita buat 5. Penamaan latent variables itu maksimal 8 karakter. Kalau kita punya karakter lebih dari 8, maka Lisp akan otomatis memotong. Lisp akan otomatis memotong menjadi 8. Misalkan kepemimpinan, makanya biasanya pakai kata dasar. Kalau saya pemimpin misalkan ya, kenyamanan, supaya tidak dipotong, lebih bagus pakai kata dasar kalau bahasa Indonesia. Oke. Sekarang kita sudah declare kepada Lisp bahwa latent variable kita lah ini ya. Ini. Oke, berikutnya hubungan. Dalam Lisp, dalam SEM, hal utama hubungan yang utama adalah hubungan indikator sama variabel yang kita sebut measurement model pengukuran. Hubungan yang kedua adalah hubungan antar variabel, disebut model struktural. Dua hubungan ini yang paling utama dalam Lisp ya. Oke, ini kita ke sini dulu. Oke, ini model pengukuran pertama. Brand equity indikatornya adalah BE1 sampai B4, ditulis demikian. Ya. Value equity demikian. V1 sampai V4 itulah hubungan indikator sama variabelnya. Oke, selesai semuanya sampai di CL ya, dan ini measurement model. Berikutnya adalah model struktural. Trust dipengaruhi B equity, value equity, dan R equity. Ya, R equity ya. Jadi trust ini pengaruhi 1, 2, 3. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Begini menuliskannya ya. Oke. Ya. Oke, brand equity, trust dipengaruhi oleh brand equity, value equity, relation equity. Menuliskan demikian. Ya. Terus berikutnya, loyalty dipengaruhi trust, brand, value, dan relationship. Jadi di sini adalah hubungan measurement model, dan ini adalah model struktural. Option adalah tambahan permintaan informasi kepada Lisp yang tidak diberikan dalam kondisi standar. Pertama adalah yang pertama ini EF. EF ini adalah efek. Kalau kita tidak ketikkan EF, maka Lisp tidak akan memberikan analisis jalurnya. Ya. Oke. Yang kedua adalah SS adalah standardized resolution. Ini SC adalah completely standardized resolution. Ini supaya Lisp mengeluarkan data output standardized ya. Oke, berikutnya adalah ini perintah kepada Lisp untuk mengeluarkan diagram jalurnya ya. Mengeluarkan diagramnya. Terus end of problem. End of problem adalah batas akhir dari perintah-perintah ini. Jadi apapun diketik di bawah end of problem tidak akan dijalankan ya. Oke. Selesai kumpulan perintah kita ini, lalu kita simpan dalam bentuk Widarto PSF. Saya simpan file save ya. Oke, di window kita sekarang ada
PR2. Oke, ya, ini sintak tadi contoh ya. Contohnya tidak ada ya. Oke, contoh saja. Oke, di Windows kita sekarang ada baru PR2 program. Nah, sekarang tugas kita adalah mengimpor data ini, data Excel ini ke bentuk data with PSF supaya dibaca oleh program. Oke, saya ulang lagi. Kita tutup dulu. Di program kita menyatakan bahwa data yang akan diimpor adalah data WID PSF. Anda bisa kasih namanya lain, tapi ekstensinya adalah PSF. Oke, caranya file import data in other format, external data in other format. Excel bagi listener adalah other format ya, format lain. Kita import. Yang diimpor di sini adalah data dalam bentuk XLS. Kalau Anda punya data XLSX ya, saya ulang lagi. Kalau Anda punya data XLSX, maka di-convert dulu menjadi XLS, bukan XLSX ya. Saya ulang, caranya file, import external data in data format, masuk ke dalam folder di mana data kita disimpan, defaultnya akses ya, kita buka menjadi ke Excel. Oke, ini salah satu bentuk data, klik, tahan. Salah satu yang bisa dibuka adalah SAV, data SPSS. Ini kita sorotkan ke Excel. Di sini Excel. Oke, ini data kita. Data oke, import. Oke. Kita simpan namanya data with. Kebetulan sudah saya buat ya, data with. Di sini ketik data with ya. Data WID ya. Oke ya. Saran saya dibuat huruf besar semua ya. Karena kadang-kadang sensitif juga ya. Data save, simpan, karena sudah ada, replace. Kalau Anda belum ada, tidak di-replace, oke? Nah, sekarang di window kita ada data with PSF. Ini data yang kita impor dari mana? Dari Excel. Kemudian PR2, sintak yang sudah kita buat. Nah, jadi yang penting sebenarnya bagaimana Anda memahami ini. Oke, saya ulang lagi. Window-nya 2, PR program. Program ini, sintak ya. Yang kedua adalah data. Nanti ketika kita run, akan ada 4 file di sini, yaitu path-nya dan output-nya. Oke, kita run sekarang ya. Run. Ini caranya di sini, run. Oke, run di sini. Atau F9 kalau salah. Atau di sini. File run gitu ya. Atau F5, sorry, F5. Oke. Kita run di sini, run. Oke. Di sini sudah ada path. Di sini ada apa? Ada tadi PR2, sintak kita, kumpulan sintak, PSF adalah datanya, without output dalam bentuk teks, semua output dalam bentuk teks ada di sini ya. Semua output yang ada di gambar ada teks angkanya di sini. Oke, berikutnya adalah path. Oke, dalam path ini ada beberapa output, misalkan di estimate, ini mengestimasi data diestimasi dengan data apa adanya. Yang kedua standard resolution, data di solusi untuk data yang sudah di standardize. Ini yang penting, standard solution dan p-value. Jadi angka-angka di standard resolution adalah ini angka koefisien regresi. Jadi kita membacanya trust sama dengan 0,34 kalikan brand equity ditambah 0,37 kalikan value equity ditambah 0,42 kalikan LSM equity. Oke. Jadi ini persamaan pertama. Nanti output ini ada juga di persamaan strukturalnya. Oke. Nah sekarang sebelum melakukan uji, ini namanya uji hypothesis, kita uji dulu di standardized ini ya. Apakah indikator ini valid untuk BE1 itu valid nggak mengukur brand equity? Disebut valid kalau loading vektornya, angka ini adalah loading vektor, berapa besar kemampuan si indikator itu mengukur construct-nya. Jadi disebut valid kalau yang standar itu 0,6. Di atas 0,6 valid. Kalau yang ketat 0,7 batasnya. Oke, kita pakai yang standar aja 0,6 sehingga disebut BE1 valid dan seterusnya, valid semuanya. Jadi ini data semuanya sudah valid semua ya. Oke. Ini disebut measurement model pengukuran. Indikator, apakah indikator ini valid mengukur construct-nya, semuanya valid. Berikutnya adalah hubungan antar variabel.
signifikan atau tidak hubungan tersebut. Apakah brand equity ini signifikan mempengaruhi trust. Jadi koefisien regresinya ini 0,34. 0,34 ini diuji apakah signifikan bedanya dengan 0. Kalau di atas mengujinya, uji hipotesisnya, jika probability-nya di atas 5%, H0 tidak ditolak. Jika di bawah 5%, H0 ditolak. Sayangnya rilis rel hanya mengeluarkan angka untuk p-value. Maka di sini kita keluarkan p-value-nya. Nah, batas p-value itu, signifikan atau tidak, adalah 1,96. Sehingga kita katakan, yang 0,34 ini, karena p-value-nya 4,34, maka H0 ditolak, yang mengatakan B tidak sama dengan 0. Artinya, beauty ini signifikan berpengaruh kepada trust. Semuanya yang di atas 1,9 itu signifikan. Kebetulan si listener berbaik hati, kalau yang tidak signifikan, dia kasih angka di sini merah. Ya, berarti artinya ini tidak signifikan. Artinya relation equity tidak berpengaruh kepada loyalty. Yang lain signifikan. Ya. Oke, berarti kita simpulkan bahwa semua koefisien regresi ini nyata bedanya dengan 0. Kecuali yang 0,14 ini tidak signifikan bedanya dengan 0. Sehingga kita katakan relationship equity itu tidak berpengaruh kepada loyalty. Oke. Sebenarnya ada prosedur sebelumnya. Sebelum melakukan hipotesis ini disebut dengan confirmatory factor analysis, yaitu untuk mengukur apakah masing-masing indikator itu valid mengukur konstruknya. Disebut confirmatory factor analysis. Kita mulai dari sebenarnya ini seperti ini terakhir. Sebelumnya kita punya pekerjaan di awal yang kita lewati, yaitu confirmatory factor analysis untuk menguji apakah masing-masing indikator itu valid mengukur konstruknya. Nah, kita mulai dari Widarto PR2. Sintak yang sudah kita buat, kita simpan, kita buat file lain namanya CFA. Misalkan, file save as CFA. Confirmatory Factor Analysis. Ya. Oke. Dalam CFA ini, kita hanya ingin melihat hubungan indikator sama variabelnya saja. Tidak ada yang lain. Sehingga kita di sini kasih tanda seru. Ya. Boleh dihapus, boleh dikasih tanda seru. Tanda seru itu artinya sintaks itu ada, tetapi tidak dijalankan. Ya, oke. Jadi kalau kita run, maka hasilnya adalah hubungan indikator sama variabel ini saja, tidak ada yang lain. Oke, kita run, kita save dulu. Oke, dengan data yang sama kita run. Nah inilah, ini adalah confirmatory factor analysis. Ya, kita menilai apakah masing-masing indikator itu valid atau tidak mengukur konstruknya. Misalkan ini B1 0,7 itu valid, BE2 0,74 valid dan seterusnya. Ini juga ada outputnya. Di sini ada outputnya, CFA output. CFA output di sini ada outputnya namanya structural. Ya. Di mana? Di measurement model. Di measurement model ini adalah learning factor atau koefisien regresi dalam konteks ini ya. Oke. BI1 sama 0,7 kalikan brand equity ya, dan seterusnya di sini. Oke. Jadi setelah valid semua, kita valid semua data yang kita valid, maka kita membuat full model. Tapi kembali ke Widarto tadi, file open ya. Widarto tadi. Nah, ini sebenarnya sintak ini dibuat ketika semuanya sudah valid semua. Ya, ketika sudah valid semua. Jadi pekerjaan yang di awal dilewatin, tapi karena fleksibel kita mundur lagi. Oke, sekarang kita run lagi. Kita run Widarto tadi kan, Widarto PR2 ini kita run. Oke, ini hasilnya seperti tadi kan. Nah, ada salah satu outputnya adalah Widarto output dalam bentuk teks ya. Di sini hal yang penting adalah namanya struktural model, structural equation ya. Ini structural equation ya, structural equation. Trust sama dengan 0,34 kalikan B equity ditambah 0,7 B equity ditambah 0,42 B equity. Jadi yang lebih berpengaruh kepada trust adalah relationship equity.
berdasarkan model ini. Ini endogen yang pertama. Ini adalah koefisien regresinya. Tadi di standardize, yang inilah koefisien regresinya. Yang ini errornya, standar errornya. Jadi kita mengatakan ini signifikan atau tidak dilihat dari t-value-nya. Kalau di atas 1.96 dia signifikan. Ini 0,37 signifikan karena 4,84. Yang ini relationship equity juga signifikan karena probability t-value-nya di atas 1.96. Oke, sementara yang terakhir ini relationship equity ini 0,114 ini tidak signifikan karena t-value-nya 1.63. 1.63 karena dia di bawah 1.96. Nah, ini ada semua angka-angka yang ada di angka-angka yang di gambar itu ada di sini semua. Berikutnya adalah analisis jalur. Analisis jalur itu pengaruh di sini ada output namanya edit, find, ya, efek ya. Di sini adalah analisis jalur. Bagaimana pengaruh brand equity total efeknya ini brand equity kepada trust sekian totalnya. Brand equity ini semuanya pengaruh langsungnya. Karena brand equity kepada trust, tapi brand equity kepada loyalty ada direct efeknya, ada indirect efeknya. Jadi totalnya sebesar 0,39 ya, brand equity kepada loyalty ya. Kalau kita lihat modelnya tadi ya. Oke, ini petnya. Jadi brand equity ini kepada loyalty ada direct effect dari brand equity kepada loyalty, ada indirect effect brand equity ke loyalty melalui trust. Gitu. Jadi sebenarnya begini, hitung manualnya ya. Saya tunjukkan cara menghitung manualnya. Ya. Supaya sederhana saya jelaskan ya. Oke. Kalau kita punya variable x gitu ya. Ini m ya. Ini y, oke. Oke. Misalkan koefisien regresi dari x ke y itu 0,3 ya. Dari x ke m direct efeknya 0,4 ya. Dari m ke y direct efeknya 0,5, maka direct effect x ke y itu sama dengan 0,3. Indirect effect x ke m ke y melalui m ya itu sama dengan 0,4 kalikan 0,5 sama dengan 0,220. Sehingga total efeknya adalah indirect effect ditambah direct effect sama dengan 0,5. Jadi pengaruh langsung X ke Y sebesar 0,3. Pengaruh tidak langsungnya 0,2. Jadi total efek, total pengaruh E kepada Y itu sebesar 0,23 ditambah 0,2, 0,5. Nah, nanti kita bisa pelajari di sini output ini ya. Di sini ya. Sudah tertutup tadi rupanya ya. Oke. Tadi. Oke, ini direct jenis jalurnya output ya. Edit, find, effect. Oke. Jadi analisis jalur ini total effect, indirect effect ya dan seterusnya itu akan keluar kalau di sintaknya ditulis option EF. Oke, itu yang utama yang bisa saya jelaskan dari model yang saya buat di jurnal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.